Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua level 4 yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, langsung saja. Di sini Ustadz akan menyampaikan materi tentang perang Khandaq dan perjanjian Hudaybiyah. Sebelumnya kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semua, langsung. Jadi kemarin Ustaz sudah menyampaikan tentang perang Badar, perang Uhud. Nah, sekarang Ustaz akan menyampaikan perang Khandaq. Kenapa dinamakan perang Khandaq? Khandaq artinya adalah parit, ya. Jadi kenapa dinamakan perang Khandaq ini? Karena ya, ini salah satu ide, salah satu strategi ya yang disampaikan oleh salah satu sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini mengusulkan pada Nabi Muhammad SAW untuk membuat Khandaq atau membuat parit. Tujuannya untuk apa? Untuk menghadang, untuk menghalang-halangi pasukan dari kafir Quraisy. Karena pada waktu perang Khandaq ini, kafir Quraisy ini mempunyai 10.000 pasukan yang akan menyerang kaum muslimin di Madinah. Sehingga Rasulullah SAW ya menerima usulan yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, yaitu membuat parit panjang atau membuat Khandaq. Pada tahun kelima Hijriah ya, orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini menuju ke Madinah untuk menyerbu atau menyerang kaum muslimin. Nah, pada waktu di tengah-tengah perjalanan, kaum kafir Quraisy bingung karena apa? Karena ada Khandaq atau parit-parit yang luas. Sehingga mereka memutuskan untuk berhenti di situ, membuat tenda-tenda dan menyerang dengan cara turun dari parit-parit tersebut. Akan tetapi orang kafir Quraisy merasa kesulitan karena ada perlawanan dari kaum muslimin. Seperti itu anak-anak semua. Nah, akan tetapi ada salah satu orang dari pasukan kafir ini menyelinap atau menyusup ya ke dalam pasukan kaum muslimin, dan yang bernama siapa? Huyai bin Al-Akhtab. Huyai bin Akhtab ini menyusup ya, mengajak kabilah Quraidah atau Bani Quraidah untuk memutuskan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Dulu perjanjiannya adalah untuk mempertahankan Madinah ya dari serangan luar. Nah, karena Bani Quraidah ini berkhianat ya dengan janji yang disepakati bersama kaum muslimin, akhirnya Bani Quraidah ini mau bergabung dengan pasukan kafir Quraisy, sehingga pasukan muslimin ini terjepit ya, karena ada dua pasukan ya, pasukan dari dalam dan pasukan dari luar Madinah menyerang Islam. Karena Allah SWT selalu menolong hambanya yang beriman dan beramal soleh, sehingga Allah SWT ya memberikan hidayah kepada Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud ya, ini masuk Islam, bersaksi pada Rasulullah. Kemudian Nu'aim bin Mas'ud ini ya mempengaruhi dua pasukan. Yang pertama pasukan dari Bani Quraidah ya, mempengaruhi Bani Quraidah bahwa orang kafir Quraisy ini memiliki akhlak yang jelek, memiliki siasat yang buruk dan sebagainya, menjelek-jelekan kaum kafir Quraisy. Begitu juga ya kaum kafir Quraisy ya dipengaruhi oleh Nu'aim bin Mas'ud bahwa Bani Quraidah yaitu ya kelompok yang berdusta dan sebagainya ya, sehingga dua pasukan kafir Quraisy ini terpecah belah ya, akhirnya Islam muslimin tidak jadi
diserang dari dua arah tersebut. Nah, di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan bantuan kepada kaum muslimin dengan cara apa? Mendatangkan hujan yang sangat lebat dan angin topan yang sangat dahsyat ya, sehingga memporak-porandakan tenda-tenda kaum kafir Quraisy dan menganggap ya, orang kafir Quraisy menganggap ya cuaca tersebut, kejadian tersebut adalah pertanda buruk, sehingga kaum kafir Quraisy kembali ke Mekah ya dan membawa tangan kosong, artinya tidak membawa kemenangan. Hikmah yang bisa diambil dari perang Khandaq ini, yang pertama, Allah selalu memberi pertolongan kepada hambanya yang mau beriman, beramal soleh dan taat kepadanya. Yang kedua, orang muslim itu adalah orang yang harus menepati janji, beda dengan orang Yahudi maupun orang kafir ya. Jadi ciri-ciri orang muslim seperti itu. Yang kedua, Allah pasti akan membinasakan kepada orang yang bersifat sombong. Itu sedikit ya yang saya sampaikan tentang perang Khandaq. Selanjutnya yaitu perjanjian Hudaybiyah. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad SAW bermimpi bersama sahabatnya masuk ke Mekah, melaksanakan umroh dan merasa aman. Nah, sehingga Rasulullah memberanikan diri bersama sahabatnya untuk berangkat ke Mekah pada tanggal berapa? Pada tanggal 1 Dzulqa'dah. Pada 1 Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Jadi ya, tadi tahun ke-5 Hijriah itu terjadi perang Khandaq. Tahun ke-6 Hijriah ini Rasulullah SAW pergi menuju ke Mekah untuk melaksanakan umroh bersama 1.400 kaum muslimin dan membawa 70 ya hewan kurban. Dan mengetahui hal tersebut, kafir Quraisy ini ya merasa ada tipu daya dari orang muslim ya, sehingga dihadang oleh pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Mengetahui hal itu, Nabi Muhammad dan kaum muslimin ya mengambil jalan lain ya supaya tidak bertemu dengan pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sehingga Nabi Muhammad SAW ya beristirahat di sebuah tempat yang dekat dengan sumur Hudaybiyah. Beliau bersama kaum muslimin beristirahat di dekat sumur Hudaybiyah. Nah, ketika Nabi Muhammad sedang di Hudaybiyah, datang utusan dari kafir Quraisy ya menanyakan pada Nabi Muhammad SAW ya apa tujuan Nabi Muhammad menuju ke Mekah. Kemudian jawab oleh Nabi Muhammad, tujuan Nabi Muhammad ke Mekah yang lain adalah untuk melaksanakan umroh. Akan tetapi ya orang kafir ini tidak percaya ya, tidak percaya dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad mengutus salah satu sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini ditugaskan oleh Nabi Muhammad untuk apa? Untuk menyampaikan surat yang isinya bahwa Nabi Muhammad bersama kaum muslimin ini tujuannya adalah untuk melaksanakan umroh, bukan untuk berperang. Nah, kaum kafir Quraisy akhirnya ya, kaum kafir Quraisy ini menahan Utsman bin Affan dan ya memberikan kabar kepada kaum muslimin bahwa Utsman bin Affan ini terbunuh. Mengetahui hal tersebut, Nabi Muhammad SAW tidak diam saja. Nabi Muhammad SAW ya bersabda ya, beliau mengajak kaum muslimin supaya tidak beranjak, tidak pergi dari ya Hudaybiyah atau kembali ke Madinah. Akan tetapi Nabi Muhammad bersama kaum muslim ini ya berbaiat ya, melakukan berbaiat atau melakukan janji setia. Baiat itu artinya janji setia bahwa tidak akan pergi sebelum urusan Utsman bin Affan ini selesai ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad bersama kaum muslimin berbaiat dengan penuh keikhlasan ya, berbaiat
tersebut dikenal dengan nama baiat ridwan, karena Allah Subhanahu wa taala meridhoi baiat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Ya. Nah, baiat yang dilakukan oleh Rasulullah ya itu di sebuah pohon yang ada di Hudaybiyah. Selanjutnya ya, mengetahui ya baiat yang dilakukan oleh kaum muslimin ya, kaum kafir ini merasa resah, merasa bingung, merasa cemas ya, sehingga mengutus salah satu tokoh pemuda dari suku Quraisy ya, untuk apa? Untuk menghadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menawarkan perjanjian damai. Setelah melakukan dialog dan pertandingan, akhirnya tercapailah perjanjian. Perjanjian tersebut dilaksanakan pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Oleh karena itu, perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Hudaybiyah karena letaknya di Hudaybiyah. Sikap Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah. Dan setelah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Suhail bin Amr, jadi tokoh muda dari kafir Quraisy ini bernama Suhail bin Amr. Ya, Suhail bin Amr ini melakukan perundingan ya dengan Nabi Muhammad. Ya, kemudian disepakati Nabi Muhammad menyuruh salah satu sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib untuk mencatat perjanjian yang disepakati Nabi Muhammad dengan Suhail bin Amr tadi. Nabi Muhammad mendiktekan pada Ali ya, yang pertama Ali diminta untuk menulis kata Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi Suhail bin Amr ini menolaknya. Jangan menggunakan kata Bismillahirrahmanirrahim, gunakanlah kata Bismika Allahumma. Akhirnya Rasulullah nurut dengan permintaan Suhail bin Amr tadi. Kemudian yang kedua, Rasulullah mendiktekan ya, kemudian mendiktekan lagi, ini adalah perjanjian yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah. Nah, Suhail bin Amr menolaknya lagi. Jangan memakai kata Muhammad Rasulullah, tapi mengganti nama Muhammad bin Abdullah. Menggantikan, tapi Rasulullah ya tetap menyampaikan kepada Suhail bin Amr bahwa Muhammad benar-benar adalah utusan Allah. Tapi Suhail bin Amr tidak mau. Akhirnya Rasulullah menuruti apa yang disampaikan oleh Suhail bin Amr, diganti Muhammad bin Abdullah. Tapi Ali bin Abi Thalib ini tidak mau untuk menghapusnya, sehingga yang menghapus langsung kata Muhammad Rasulullah adalah Nabi Muhammad ya, diganti Muhammad bin Abdullah. Nah, ini di sini ya, setelah ini tolong diperhatikan isi perjanjian ya Hudaybiyah yang dilakukan antara Nabi Muhammad SAW dan Suhail bin Amr. Silahkan disimak dengan baik. Oke anak-anak semua, penulisan perjanjian ini lebih banyak ditentukan oleh Suhail bin Amr, sehingga kaum muslimin banyak yang tidak terima dengan perjanjian tersebut ya, tidak terima isi perjanjian tersebut ya, karena banyak dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy ya. Tapi anak-anak semua, hikmah yang bisa diambil dari perjanjian Hudaybiyah ini, yang manfaatnya yang pertama, dengan perjanjian Hudaybiyah ini ya menjadi pertanda bahwa pengakuan kafir Quraisy terhadap kekuatan Islam ya ini sangat ditakuti. Jadi kaum kafir ini ditakuti, kaum muslim ini ditakuti oleh kafir Quraisy ya. Jadi Islam sudah mulai berkembang, sudah mulai kuat. Ini bertanda bahwa kafir Quraisy itu takut. Yang kedua, kehidupan perjalanan dengan aman dan normal, tidak terjadi peperangan ya. Yang ketiga, dakwah berjalan dengan leluasa. Jadi selama 10 tahun ini ya,
dakwah berjalan dengan luasa, tidak ada halangan, tidak ada permusuhan dari orang kafir Quraisy, ya, sehingga banyak juga tokoh-tokoh kafir Quraisy yang masuk Islam, antara lain Khalid bin Walid, Ammar bin As, dan Utsman bin Tolhah juga masuk Islam. Itu adalah hikmah yang bisa diambil dari perjanjian Hudaybiyah. Oke anak-anak semua, silakan kalian pelajari dengan baik, pahami dengan baik, baca lagi bukunya supaya nanti ketika evaluasi tema 9 kalian bisa mengerjakan dengan baik pula. Itu aja yang Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.